Oke, kita langsung aja pada pembahasan soalnya. Soal nomor 1, peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang rekam medis adalah A. PMK nomor 26 Menkes 2008, B. PMK nomor 69 Menkes 2008, C. PMK nomor 259 Menkes 2008, D. PMK nomor 289 Menkes 2018, E. PMK nomor 269 Menkes 2008. Oke. Ya, ini dia pembahasannya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 Menkes 2008 tentang rekam medis, ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah ya, E. PMK nomor 269 Menkes 2008. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Berkas yang berisikan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien merupakan pengertian dari A. Informed consent, B. Dokumen pasien, C. Rekam medis, D. Ringkasan masuk pasien, E. Ringkasan pulang pasien. Ya, dan jawaban yang paling benar adalah bagian C. Rekam medis. Pembahasan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan dan sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya harus memuat kecuali A. Hasil anamnesa, keluhan dan riwayat, B. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, C. Diagnosis, D. Ringkasan pulang, E. Pengobatan dan atau tindakan. Ya, ingat kata kuncinya adalah isi rekam medis untuk pasien rawat jalan. Tentu berbeda dengan rawat inap, gawat darurat, dan bencana. Ya. Dan jawaban yang benar adalah ringkasan pulangnya, karena kecuali ya. Kecuali ringkasan pulang. Nah, ini pembahasannya. Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya, berarti sekurang-kurangnya minimal ya, harus ada gitu ya, tidak boleh tidak ada ya. A. Identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien gigi dilengkapi dengan odontogram klinik dan persetujuan tindakan bila diperlukan. Ini minimal harus ada, tidak boleh tidak ada. Ya. Lanjut soal berikutnya. Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat sekurang-kurangnya harus memuat kecuali ya. Kalau tadi yang rawat jalan, sekarang gawat darurat ya. A. Kondisi saat tiba di sarana pelayanan kesehatan. Ya. Lokasi di mana pasien ditemukan. C. Identitas pengantar pasien. D. Hasil pemeriksaan fisik. E. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain. Nah, ini jawabannya kecuali ya. Sengaja saya buat soal begini biar harus tahu gitu ya, apa saja yang harus ada ya untuk rekam medis pasien gawat darurat gitu. Ya, dan jawaban yang benar adalah lokasi di mana pasien ditemukannya. Kalau lokasi pasien di mana ditemukan ini untuk yang bencana ya.
Nah, pembahasannya adalah ini ya. Ayat 3. Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat sekurang-kurangnya harus memuat identitas pasien, kondisi saat pasien tiba di sarana Pelkes, identitas pengantar pasien, ini juga harus ya, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan dan atau tindakan, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut, nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, sarana transportasi yang digunakan, dan pelayanan yang telah diberikan. Ya, jadi lokasi di mana pasien ditemukan itu boleh tidak ada, tapi itu untuk isi rekam medis pasien bencana ya. Oke, soal nomor 5. Yang bukan merupakan isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yang tadi isi rekam medis gawat darurat adalah A. Jenis bencana benar, lokasi di mana pasien ditemukan juga benar, kategori kegawatan juga benar, identitas yang menemukan pasien juga benar. Jadi jawaban yang benar adalah semua jawaban benar ya. Nah, ini dia ayat 4. Isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditambah dengan A. Jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan, kategori kegawatan dan nomor pasien bencana massal ya jika pasiennya banyak gitu ya, korbannya banyak ya. C. Identitas yang menemukan pasien ya. Oke, bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini atau bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like video ini agar channel ini semakin berkembang. Oke. Ya, soal berikutnya. Nah, ini pentingnya, ini harus tahu ya. Kalau misalkan akreditasi puskesmas atau rumah sakit ini pasti ditanya sama surveyornya ya. Surveyor yang bidang UKP ya. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya. Ingat ya, rekam medis rawat inap rumah sakit. Apakah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun? Oke, jawabannya apa? Ya, jawaban yang benar adalah bagian C. Sekurang-kurangnya disimpan selama 5 tahun. Nah, ini bunyi pasal 8 ya, PMK 269/2008, pasal 8 berbunyi ayat 1. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan ya. Oke, ini kalau bisa dicatat ya, atau kalau enggak nanti download materinya biar bisa dibaca-baca ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya. Kalau tadi di rumah sakit, sekarang non rumah sakit, contohnya puskesmas ya, klinik, praktek dokter gitu ya. Sekurang-kurangnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya, kira-kira berapa tahun? Apakah 2 tahun? Apakah 5 tahun? Atau 4 tahun? Ya. Nah, dan jawaban yang benar adalah 2 tahun. Nah, ini pasal 9 ayat 1. Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Ayat 2, setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan ya. Jadi ini ya, kenapa biar tidak menumpuk status pasien di
ruangan rekam medis ya. Jadi kalau sudah melebihi 2 tahun boleh dimusnahkan kecuali yang ada informed consent atau persetujuan tindakan dan ringkasan pulang pasien ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia tadi ya, baru saya jelaskannya. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis harus disimpan untuk jangka waktu A 5 tahun, B 6 tahun, C 5 tahun, D 8 tahun, E 10 tahun. Dan jawaban yang benar adalah ya, jawaban E 10 tahun. Ya, harus disimpan ya sekurang-kurangnya 10 tahun. Nih ya, ayat 2. Setelah batas 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut ya. Nah, maksudnya gini, kalau rekam medis pasien rawat inakan itu disimpan selama 5 tahun. Nah, kalau ada ringkasan pulang dan persetujuan tindakan itu jangan dimusnahkan tapi disimpan 5 tahun lagi. Nah, artinya kan kalau dijumlahkan 10 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun baru boleh dimusnahkan ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh A. Dokter dan dokter gigi, B. Tenaga kesehatan, C. Petugas rekam medis, D. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan, E. Semua benar. Ya, kira-kira jawaban yang benarnya di mana ya? Oke, mari kita cek. Ya, ternyata semua benar ya, harus dijaga ya. Oke, pasal 10 ayat 1. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Ya, sudah jelas ya. Oke, soal nomor 10. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini serta berikan komentar Anda di kolom komentar, dan jangan, kalau bisa iklannya jangan di skip ya guys biar channel ini semakin berkembang. Oke, nomor 10. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, pengobatan dapat dibuka dalam hal titik-titik kecuali ya, misalnya ya, maksudnya ya, rekam medis pasien itu ya tentang identitas, diagnosis, riwayatnya kapan saja boleh dibuka gitu ya. Nah, yang pertama, kepentingan kesehatan pasien, permintaan keluarga pasien, permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan ya, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, penelitian dan pendidikan. Nah, yang ditanya adalah kecuali ya, kecuali ya. Mari kita cek satu-satu. Oh, jawaban yang benar adalah permintaan keluarga pasiennya. Nah, ini ya, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal ya untuk kepentingan keselamatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasiennya. Jadi kalau permintaan keluarga pasien itu kurang tepat ya.